Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah aplikasi berupa BioTool app yang mirip dengan Linktree kayak gini, pakai teknologi yang baru aja dirilis beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah Next.js 15. Dan tentunya supaya nantinya apps yang kita buat ini bisa diakses secara publik, kita tentu butuh yang namanya layanan hosting untuk mendeploy aplikasi kita. Maka dari itu, sebelum mulai videonya, saya mau kenalin ke teman-teman sebuah produk layanan hosting dari Biznet Geo untuk deploy apps yang akan kita buat ini, yaitu VVS Neolite Pro. Neolite Pro merupakan VVS dengan performa tinggi, 40 kali lebih cepat dengan alokasi CPU, RAM, dan IOPS eksklusif untuk setiap pengguna yang mampu menghasilkan kinerja VVS paling optimal bahkan di saat workload tinggi. Model distribusi dan skema replikasinya pada 3 storage sekaligus akan memastikan ketahanan dan keandalan penyimpanan data pastinya. Jaminan IOPS yang super tinggi dengan SSD NVMe yang memungkinkan untuk baca dan juga tulis storage yang mendukung pengembangan aplikasi dinamis serba cepat. Selain itu juga sudah scalable, tanpa batas, bebas upgrade kapasitas storage SSD VVS dengan kapasitas yang kita inginkan. Tanpa ada limitasi, hanya dengan beberapa klik aja. Memiliki proteksi DDoS tanpa biaya tambahan mulai dari level infrastruktur sampai dengan jaringan, serta didukung oleh bandwidth hingga 10 GB per second tanpa biaya tambahan. Akses VVS jadi jauh lebih cepat dari mana aja. Dengan harga mulai 119 ribuan aja, kita udah dapat VVS dengan 1 core CPU, 1 GB RAM, dan storage 30 GB. Yang udah cukup banget untuk mendukung lingkungan pengembangan yang stabil dan cepat untuk membangun aplikasi berbasis Next.js dari 0 hingga deployment. Nah, jadi teman-teman nih udah tahu ya kalau misalnya Biznet itu punya layanan untuk menghosting aplikasi Next.js kita. Nah, buat yang udah nggak sabar buat bikin apps-nya, let's check it out. Oke, sebelum kita ngoding, saya akan tunjukkan beberapa hal yang mungkin teman-teman perlu siapkan di dalam komputer teman-teman. Yang pertama adalah Node.js. Ini tentunya ya kita gunakan untuk menjalankan Next.js nantinya. Nah, di sini untuk LTS-nya di 22.13.1. Tapi kalau teman-teman mau mendownload yang versi terbaru juga sudah bisa ya. Itu ada di versi 23.7.0. Ya, jadi kalau teman-teman mau menginstal, silahkan gunakan versi terbaru juga boleh ya. Untuk menginstalnya seperti apa? Nah, di sini sebetulnya sudah ada untuk cara menginstalnya ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan NVMe atau teman-teman mau langsung download aja juga bisa ya, langsung di bagian bawahnya ada button untuk download. Nah, jika sudah terinstall, teman-teman juga selain harus menginstal Node.js, teman-teman mungkin harus menginstal Git ya untuk menyimpan codingannya nanti ke dalam repository. Tentunya supaya nanti lebih mudah, kita juga akan menggunakan layanan dari GitHub. Jadi silakan teman-teman juga buat akun GitHub-nya terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya teman-teman sudah buat, kita akan buat repository baru ya untuk menyimpan project kita. Nah, repositorinya saya akan beri nama My Bio App ya. Oke, kita coba buat private. Kemudian kita create repository. Nah, kalau sudah, kita akan coba sekarang untuk masuk ke dalam Visual Studio Code ya, kita akan coba untuk buat project-nya. Nah, untuk memulai project Next.js, itu kita akan coba buka terminal, gunakan Ctrl+Shift+Backtick, atau juga bisa di bagian atas ada terminal, klik New Terminal. Itu sama saja ya. Kemudian kita akan coba npx create next app, ini untuk menginisiat sebuah project Next.js. Add latest, kita akan gunakan versi terbaru, yaitu di versi 15 ya. Tinggal klik Enter. Nah, ini untuk project name-nya, kita samain aja, My Bio App. Mau pakai TypeScript atau tidak, ini mungkin saya akan coba untuk
yes aja, kemudian ESLint, kemudian Tailwind CSS, yes, SRC Directory sama yes, App Router, no, kemudian TurboPack, no juga. Ya, dan juga import aliasnya kita buat no juga. Tunggu sampai instalasinya selesai. Oke ya, nah untuk instalasinya udah selesai nih. Kita coba sekarang untuk hubungkan dulu repository GitHub dengan project kita ya. Pertama kita akan masuk dulu ke folder MyBioApp-nya dengan mengetikkan cd MyBioApp ya, supaya nanti terminalnya masuk ke dalam foldernya. Ini saya coba clear terlebih dahulu. Kemudian saya akan coba untuk tambahkan di sini. Kalau misalnya teman-teman belum terhubung dengan GitHub sebelumnya, teman-teman harus masukkan konfigurasinya ya, git config user.name, ini untuk username-nya ya. Silakan masukkan username teman-teman ya yang teman-teman gunakan di GitHub. Selain username juga email ya. Nah, email juga sama ya, gunakan email yang teman-teman gunakan di GitHub ya. Nah, kalau sudah tinggal klik enter saja ya. Yang tadi juga username sama. Nah, kebetulan kalau saya sudah melakukan hal tersebut ya. Nah, sekarang gimana caranya menghubungkan repository di GitHub dengan lokal kita? Nah, tinggal kita coba aja masuk ke repositorinya. Nah, ini ada ya untuk remote add origin. Nah, ini di copy saja. Kita coba paste ke sini dan harusnya sudah terhubung. Kita akan coba untuk push terlebih dahulu ya. Kita git push origin main. Dan kalau kita cek, harusnya sudah masuk ke dalam repositorinya. Oke, ini untuk inisialisasi project. Sekarang kita jalankan projectnya. Kita akan coba untuk membuat BioTool app-nya. Kita coba jalankan npm run dev. Lalu kita akan coba untuk rapikan terlebih dahulu. Untuk style ini saya mau hapus-hapusin ya. Ini kita hapus semua. Kemudian setelah itu juga yang page sama. Ini saya mau hapus semua. Kita akan buat di sini cons home. Lalu kita return. Kita buat div dulu aja. Lalu kita export default home. Kita coba untuk buka terlebih dahulu ya project kita. Coba buka di localhost 3000. Dan ya ini masih kosong. Kita coba sekarang untuk lakukan coding ya. Yang pertama adalah saya akan coba untuk import dulu font yang akan saya gunakan ya. Nama fontnya adalah Outfit. Ini kita gunakan Outfit. Ini harus hati-hati huruf besar, huruf kecil ya. Lalu kita akan buat subsets Latin. Nah, untuk outfitnya sendiri ini kita import. Import outfit from next font Google. Nah, sudah ada. Untuk yang home, ini returnnya kita buat main. Saya kasih class name. Di sini, outfit.class name. Supaya nanti fontnya bisa digunakan untuk semuanya ya. Coba untuk buat backgroundnya jadi gradasi. Di sini saya akan gunakan BG gradient to BR. Ini to bottom right artinya ya. Saya akan buat from emerald 100 to emerald 200. Oke, lalu di dalamnya saya akan buat section. Saya kasih class name min screen. Nah, ini sudah ada ya untuk backgroundnya. Kemudian saya akan berikan di sini container, lalu biar ke tengah mx auto, lalu saya mau kasih padding kiri kanan 4, PY ini atas bawah 16. Dan juga saya mau kasih, kalau large saya pengen maksimum width itu di 96. Oke ya, kemudian kita buat di dalam sectionnya sekarang sebuah div. Saya mau bikin class name, di sini gunakan flex call, lalu justify center, item center. Nah, di sini saya akan masukkan image ya. Nah, silakan teman-teman cari foto profile teman-teman masing-masing ya, kemudian masukkan ke dalam folder public. Nah, misalnya ini saya akan coba masukkan dan kita sudah menyimpan untuk profilnya dan kita sudah bisa gunakan ya. Gunakan image
Ya, ini dari next image. Kemudian src-nya kita ambil dari /profile.jpg. Lalu alternatifnya profile 100, height-nya 100. Lalu saya mau bikin class name di sini rounded full supaya dia bulat. Oke, selain image saya mau kasih H1. Nih saya kasih class name text 3XL. Tambahin font semi bold. Lalu saya mau warnanya text gray 700 dan saya mau kasih margin top 2 ya. Ini saya tulis nama saya sendiri, Afif Syaipullah. Lalu saya tambahin sedikit deskripsi ya. Class name, misalnya ini width-nya 2/3, lalu text center. Saya mau tulis software engineer. Kita coba buka. Nah, ini sudah ada ya untuk gambar, nama, dan juga role-nya. Ini kalau di inspect, ini makin bagus lagi harusnya ya, karena biasanya untuk Biotool app itu untuk ukuran mobile ya. Nah, kalau sudah kita coba di bawahnya ya, untuk yang kedua yaitu adalah untuk linknya sekarang. Kita pakai div aja, kasih class name. Saya mau kasih margin topnya 4, flex, lalu flex call. Dan mau kasih gapnya 3. Oke, kemudian link. Nah, linknya diimport dari next link. Misal ini nanti Instagram gitu ya. Nah, nanti tentu ada ref. Refnya misalnya ini kita arahkan dulu ke instagram.com ya, ke www/@afifsyaipullah. Nah, untuk class name-nya saya mau set new width-nya kita buat full, lalu font semi bold. Saya mau tambahin border black, lalu bordernya 2, padding itu 2,5, lalu saya tambahin di sini BG Emerald, mungkin 400. Kita coba cek dulu ya. Nah, ini sudah ada ya. Tapi saya pengen lebih bagus lagi ya. Untuk bentuknya itu ada animasinya dan saya pengen mengimplementasikan Neo Brutalism design ya. Sebenarnya gampang ya, tinggal tambahin shadow. Kita akan buat custom gunakan arbitrary. Di sini 2 pixel, 2 pixel, 0 pixel, lalu RGBA 0,0,0,1. Kalau di hover, saya pengen translate Y2. Mungkin ini lebih tepatnya gunakan arbitrary 2 pixel ya. Lalu di hover juga. Oke ya, mungkin ini coba ya kalau translate aja ya, nggak pakai Y. Lalu kalau di hover shadow saya buat none. Oke, kita coba. Nah ya. Oke, coba refresh dulu. Oke ya. Nah, sudah ada shadow-nya. Coba kalau yang ini translate Y ya. Dan hover. Ini kopikan saja, translate X. Coba, ini apakah lebih smooth? Kita lihat ya, untuk animasinya. Nah, ini mungkin yang lebih benar ya. Jadi tadi harusnya diberikan X dan Y-nya ya. Jadi seolah-olah kalau di hover itu kayak ngeklik gitu ya. Oke, ya sudah. Kalau mau ditambahkan satu lagi, yaitu adalah transition. Oh, tuh kan jadi tidak langsung masuk gitu ya translate-nya. Sudah untuk UI-nya ya, tinggal untuk data-datanya saja. Teman-teman tinggal menambahkan sendiri ya. Kita akan simpan saja di sini. Cons, kita gunakan links gitu ya. Links data pakai array, ada mungkin kita pakai ID, lalu ada title. Title-nya adalah Instagram. Kemudian ada URL. Ya, URL-nya silakan dimasukkan sesuaikan dengan Instagram teman-teman. Ya, dan kalau sudah, ini kita coba untuk mapping ya. Jadi linknya tidak lagi hard coded, tapi kita akan gunakan list ya. Links data.map. Di sini mungkin saya bikin ini jadi data aja. Oke, kita masukkan. Ini untuk data kita buat ada
ID berupa number, title, string, dan URL. Ya. Yang ref diganti dengan data.url. Kemudian dia butuh key. Key-nya kita ambil dari data.title aja. Atau mau di-combine dengan ID boleh. Ya, misalnya kayak gini. Jadi data title, data ID. Lalu ini title. Data title. Coba refresh dan yes, sudah berhasil ya. Dan ini kalau diklik, dia akan mengarah ke Instagram saya gitu ya. Ini mungkin nggak pakai ad. Coba sekali lagi klik. Dan yes, mengarah ke Instagram ya, dan masuk ke Instagram saya. Oke, selanjutnya kita coba untuk yang YouTube misalnya ya, dan juga link yang lainnya ya. Silakan teman-teman tambahkan saja, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian saya akan coba ini, yang ini TikTok, sama ya, Pipcode Studio. Kita coba cek, dan ya, sudah ya. Kalau teman-teman mau makin banyak, silahkan. Nah, sekarang kalau misalnya sudah, kita akan coba untuk masukkan ke dalam GitHub. Ya. Jadi ini kita matikan dulu servernya, gunakan Ctrl+C atau Command+C. Kemudian kita coba untuk git add titik, git commit. Ini saya mau tulis commitnya, sebuah fitur berupa link bio gitu ya. Kalau sudah tinggal di push aja, git push origin main. Sesuaikan nama branch-nya dengan yang ada di dalam GitHub. Dan sampai dengan sini sudah ya untuk proses codingnya kita sudah berhasil untuk memasukkannya ke dalam GitHub. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan deployment ke dalam Biznet Geo, yaitu menggunakan VVS Neolite Pro. Teman-teman silakan untuk daftar dan juga login terlebih dahulu ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun, ya aktivasi seperti biasa nanti akan masuk ke dalam email. Nah, kalau sudah login, teman-teman silakan masuk ke bagian compute, kemudian pilih yang Neolite Pro ya. Dan tinggal create new aja. Masukin service yang teman-teman mau buat ya. Di sini sesuaikan aja dengan project yang teman-teman butuhin ya. Kemudian regionnya pilih West Java. Di sini produknya gunakan SS1. Di sini sudah cukup banget ya. Karena kita pakai satu CPU, 1 GB RAM dan juga 30 GB untuk disknya. Dan ini per bulannya hanya sekitar 119.000 saja. Nah, teman-teman sebenarnya bisa pilih juga kalau misalnya mau yearly. Lalu tinggal pilih di sini mau menggunakan OS apa, kita gunakan yang Ubuntu 22.04. Nah, kemudian masukkan username, lalu juga masukkan passwordnya juga ya, untuk nantinya digunakan di dalam konsol. Passwordnya juga sama untuk confirm password diisi ya. Dan terakhir teman-teman silakan untuk membuat SSH key-nya ya. Dan kemudian nanti pilih saja untuk SSH key-nya. Kalau sudah tinggal di next dan juga order ya. Nah, kalau sudah nanti akan muncul ya, tapi statusnya masih pending, mungkin butuh beberapa waktu. Kemudian kalau teman-teman coba refresh, nanti sudah aktif ya untuk servisnya. Dan kita sudah bisa buka untuk servisnya sendiri. Di sini kita bisa untuk melihat ya. Nah, ini enaknya ya, sudah ada konsolnya. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot untuk membuka lewat SSH, walaupun bisa gitu ya. Tapi ya sudah, karena ini sudah ada konsolnya, kita pakai aja ya. Nah, kalau sudah, teman-teman silahkan untuk lakukan login ya menggunakan username yang sudah teman-teman gunakan, lalu ketikkan passwordnya ya di sini. Dan kalau sudah, tinggal klik enter, nanti akan langsung masuk. Nah, kalau sudah, selanjutnya teman-teman gunakan sudo su ini supaya nanti jadi root ya untuk usernya. Kemudian lakukan apt update ya. Ini untuk mengupdate semua kebutuhannya ya sebelum kita menginstal hal-hal yang lainnya. Nah, berikutnya adalah kita akan menginstal npm ya, gunakan sudo apt install npm ya. Kemudian berikutnya kita akan coba untuk menginstal Nginx untuk nanti kita jalankan supaya bisa menjalankan project Next.js-nya ya. Nah, berikutnya kita akan coba untuk menginstal curl ya, untuk menginstal Node Version Manager supaya nanti lebih mudah untuk mengelola Node.js-nya. Oke, dan kalau sudah, selanjutnya adalah kita akan coba untuk menginstal NVM. Nah, untuk NVM sendiri ini kurang lebih seperti ini ya untuk
sintaknya, yaitu curl, kemudian -o-, lalu diikuti dengan URL-nya. Ini tinggal diklik enter. Tunggu sampai instalasinya selesai. Dan kalau sudah, kita coba untuk lakukan source. Arahkan ke .bash rc nvm. Ya, kita cek dulu untuk versinya. Nah, ini sudah terinstall ya harusnya. Dan selanjutnya kita akan coba untuk menginstal Node.js. Ya, untuk menginstal Node.js-nya kita akan install untuk versi yang terbaru. Cukup tulis nvm install node. Nah, kalau sudah terinstall, dia akan tampil seperti ini, dan kita coba cek gunakan node min-v, maka muncul versi dari Node.js-nya. Oke, berikutnya kita coba ls. Nah, ini masih kosong. Oke, nah ini supaya mudah ya, kita coba untuk buat dia jadi public dulu untuk visibility-nya. Kita change to public. Oke, kemudian di sini untuk git clone, arahkan ke repository kita. Dan ya, ini sudah berhasil. Kita coba ls dan sudah ada. Tinggal kita change directory ke my bio app. Kemudian setelah itu kita akan coba untuk gunakan npm install ya. Di sini kita install semua dependencies yang dibutuhkan. Sudah, kemudian kita coba npm run build. Ya, ini sama seperti kita melakukannya di lokal ya, karena memang persis sama ya. Kita build. Oke, tunggu sampai build-nya selesai. Dan build-nya sudah selesai, kita coba npm run start. Dan dia sudah bisa digunakan katanya di 103.129.149.242 dengan portnya 3000. Kita coba ya. Nah, ini sudah bisa berjalan ya. Ini kita coba matikan dulu. Ini kalau dimatiin, dia nggak akan jalan ya. Tuh, kan cannot be reached. Kita coba sekarang. Saya mau install npm install -g. Namanya pm2 package-nya ya. Ini untuk menjalankan servernya. Kita install secara global. Oke, kalau sudah, di sini pm2 start npm min name. Nama app-nya apa? Di sini misalnya bio app gitu ya. Min start. Ini kasih spasi. Nah, min spasi start. Dan sudah online ya. Untuk app-nya sudah online. Kita coba ini jalankan lagi. Nah, ya. Dia sudah berjalan online ya. Dan sekarang kalau misalnya teman-teman di sini nggak suka dengan domainnya yang aneh ya, karena ini belum pakai domain ya, teman-teman bisa juga untuk masuk ke projectnya lagi. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa ya untuk melakukan pembelian domain ya di dalam Biznet-nya, atau juga nanti kalau misalnya sudah punya domain, tinggal ditambahkan saja lewat DNS-nya dan nanti tinggal diarahkan saja untuk domainnya ke dalam URL dari Compute Neolite Pro, yaitu ke address berikut ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Setidaknya website kita sudah berhasil berjalan sebagaimana mestinya. Ya, dan ini kalau saya klik, ini sudah bisa berpindah, tuh ya, sudah bisa digunakan untuk bio tool app-nya ya, dan sudah bisa diakses secara publik juga. Oke, kali ini saya akan coba untuk melakukan stress test menggunakan loader dari SendGrid Labs, di mana kita akan coba untuk ngetes klien per second ya. Di mana kita akan coba untuk menggunakan 200 klien sekaligus ya, dengan durasi 20 detik. Jadi nanti dia akan melakukan looping beberapa kali supaya nanti dia melakukan tesnya per second, dan selama 20 detik dia akan coba untuk hit ke web kita ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan respon count-nya nih. Ya, respon count-nya ini tidak ada yang time out. Ya, artinya semua respon count-nya sukses tuh. Ya. Dia melakukan looping beberapa kali, 200 user secara sekaligus ya, selama 20 detik ya, dan dia melakukan request tiap second. Dan resultnya aman ya. Hampir 4.000 request kemudian direspon dengan sukses semua. Tidak ada yang gagal. Luar biasa ya performance-nya.
Gimana teman-teman? Keren ya deployment di Biznet Geo dengan VVS Neolite Pro. Mungkin ini bisa jadi solusi yang tepat khususnya buat teman-teman developer untuk mengembangkan dan menjalankan aplikasi yang sudah teman-teman buat dengan resource yang tentunya optimal dan biaya yang terjangkau. Proses uploadnya juga cepet, tadi ya nggak makan banyak waktu, setupnya juga gampang, nggak ribet, cukup kita simpen codingan kita di dalam GitHub, terus kita tarik ya dari GitHub langsung ke dalam servernya, tinggal gunakan cloning aja. Yang tentunya bikin kita sebagai developer jadi lebih gampang buat deploy aplikasi. Yuk, pakai Biznet Geo sekarang. Kalau kalian mau deploy aplikasi, lebih gampang, cepat, dan terjangkau. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kalau teman-teman masih penasaran dengan konsep-konsep yang lainnya berkaitan dengan pemrograman, nantikan di YouTube Pipcode Studio. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.